Langit Makkah berwarna keemasan ketika matahari perlahan tenggelam di balik bukit-bukit tandus. Suara azan bergema dari Masjidil Haram, menyatu dengan langkah-langkah manusia yang datang dari berbagai penjuru negeri. Di tengah keramaian itu, ada sosok sederhana yang hampir tak terlihat pakaian lusuh. Tubuh kurus, kulit hitam legam, dan rambut yang mulai memutih. Dialah Atta bin Abi Robah, ulama besar, tabi'in, yang kelak menjadi guru bagi para khalifah dan ahli ilmu. Sejak muda, Atta tidak mengejar kemewahan dunia. Ia justru duduk berjam-jam di bawah teduhnya Ka'bah, mendengarkan para sahabat Nabi yang masih hidup. Dengan penuh rendah hati, ia menulis, menghafal, dan mengulang, hingga dirinya dikenal sebagai gudang ilmu, terutama dalam fikih dan tafsir. Orang-orang mungkin melihat penampilan Atta yang sederhana, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan, berkulit hitam, tidak gagah, tidak berasal dari kabilah terpandang. Namun, Allah mengangkatnya dengan ilmu dan ketakwaan. Hingga suatu ketika, Khalifah dari Bani Umayyah datang untuk menunaikan haji. Dan mereka tidak berfatwa tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Atta. Bayangkanlah, suasana itu di Masjidil Haram, para jamaah duduk melingkar. Sang Khalifah, dengan pakaian indah dan pengawal yang gagah, berdiri di antara kerumunan. Namun, semua pandangan akhirnya tertuju pada seorang alim yang duduk di atas tanah, tanpa alas, tanpa kebesaran dunia. Suaranya lembut, wajahnya penuh wibawa, dan setiap kata yang keluar darinya bagaikan cahaya yang menuntun manusia menuju kebenaran. Seolah kamera bergerak perlahan, menyorot wajah-wajah para penuntut ilmu yang duduk dengan penuh hikmat. Mereka menundukkan kepala, menulis dengan hati-hati setiap kalimat yang disampaikan. Di tengah keheningan, terdengar hanya suara Atta, lantang tapi penuh ketawaduan. Ia pernah berkata, dengan nada rendah hati, "Wahai manusia, ilmu itu bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk mendekatkan kita kepada Allah." Malam hari di Makkah, ketika manusia terlelap, Atta tetap terjaga. Tangannya menengadah, lisannya berzikir, matanya basah oleh tangisan. Dunia tidak pernah tahu betapa ia lebih banyak berbisik dengan Allah daripada berbicara dengan manusia. Hingga akhirnya, namanya harum sepanjang zaman. Dari seorang budak miskin yang tidak dipandang, menjadi lautan ilmu yang menerangi generasi. Ia meninggalkan pesan agung, bahwa kemuliaan bukan pada rupa, keturunan, atau harta,